thumma hada. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Segala puji itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namadung mangalehen di kita sude. Nah hadir di tempat na berbahagiaon. Iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat na berbahagiaon dalam rangka melaksanakan walimatul urus atau resepsi pernikahan dari ananda kita, yaitu Qoimah Amrina Sution dengan Dinda Julhijjah Haryanza. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat ini? Nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa meringankan langkah kita masing-masing dari rumah kita menuju tempat yang mulia ini, tentunya dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan inilah yang insya Allah nanti akan menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tak lupa dan tak bosan, senantiasa kita sampaikan sholawat dan salam kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Beliau telah pergi meninggalkan kita. Pada dua hal ini, insya Allah dia tidak akan sesat selama-lamanya. Maka sudah sepantasnya dan sepatutnya lah kita membacakan sholawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaat dan pertolongan beliau lah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang berbahagia ini, di tempat ini hadir di tengah-tengah kita para alim ulama, tuan guru, cerdik pandai, pemerintahan atau bangun harajaon, begitu juga semua kamsi solkot, bapak-bapak dan ibu-ibu, begitu juga dengan naposono libulung dan anak-anak semua, yang insya Allah semua ini adalah termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi acara kita ini kita sudah lihat bersama, dibuka dengan membacakan berzanzi oleh kaum ibu, yang merupakan berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian juga tadi dilanjut dengan membaca Al-Quranul Karim, yaitu surah Ar-Rum ayat 21, yang mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan ayat ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi MC telah menyampaikan bahwa akad nikah dari ananda kita ini alhamdulillah telah terlaksana dengan sempurna. Alhamdulillah, maka patutlah kita ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga pernikahan ini pernikahan yang mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi di awal, makin di awal kita bacaun surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia ni Allah, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dulu kita ini tidak pernah ada. Kemudian ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diciptakan Nabi Adam. Dan dari sanalah kita berawal. Kemudian Allah menyampaikan ayatnya,
Wa khalaqna lakum min azwaja, dan kemudian dari diri yang satu itu Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Kemudian kata Allah, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian daripada keduanya Allah mengembangbiakkan keturunan manusia, baik itu rijal maupun nisa, yaitu baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi dari keturunan yang satu itu kemudian menciptakan pasangan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Kemudian daripadanya lahirlah generasi keturunan anak cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini adalah salah satu daripada tujuan pernikahan. Salah satu tujuan terlaksananya pernikahan, yaitu apa? Untuk adanya generasi lahirnya anak-anak laki-laki dan perempuan. Kenapa begitu? Aswadong generasi penerus. Jadi mulabahat daganakta on mana menjadi penerus khalifah di muka bumi, supaya ada yang mengisi posisi guru, ada yang mengisi posisi sopir, ada yang mengisi posisi ustaz, ada yang mengisi posisi petani, dan ini tentunya membutuhkan manusia yang tidak sedikit. Itulah kenapa diadakan pernikahan, supaya lahir generasi-generasi baru, supaya ada yang mengurus dunia ini. Mula sadaita saja wantong, isi nama urus pertanian, isi nama urus perdagangan, satu nama ngolu, tidak bisa di dunia. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Tentu dia membutuhkan sesuatu yang tidak lemah. Manusia butuh orang lain. Kita di dunia ini juga tidak bisa hidup sendiri. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, walaupun Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga, tetapi beliau tidak merasa indah dan nikmatnya surga itu. Tetapi ada yang kurang, yaitu siapa? Pasangan-pasangannya. Itulah Siti Hawa. Allah ciptakan pasangan. Kenapa? Karena ternyata tinggal di surga itu sendiri nggak enak, Bapak Ibu. Makanya kalau kita mau masuk surga, ajaklah rame-rame. Maka ajak keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, keturunan kita, rame-rame menghadiri majelis kajian, rame-rame menghadiri majelis ilmu. Supaya apa? Supaya nanti kita juga di surga nggak sendiri. Karena walaupun enak di surga, tapi kalau sendiri nggak enak. Maka kita nanti masuk surga ramai orang masuk surga nanti insya Allah ramai-ramai, nggak ada yang sendiri. Insya Allah masuk surga ramai-ramai. Kata Allah nanti, mana ahli sholat, mana ahli sodakoh. Ini nanti semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga itu rame-rame Bapak Ibu. Jangan dibayangkan masuk surga itu kita jalan sendiri. Enggak. Masuk surga rame-rame. Yang ahli ibadah masuk sekumpulan. Yang ahli sholat tahajud masuk. Yang ahli sodakoh masuk sekelompok. Beramai-ramai masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi, kita bacakan surah Toha ayat 50. Di dalam surah Toha ayat 50 Allah berfirman, Qala Rabbuna alladzi a'ta kulla shay'in khalqahu summa hada. Yang artinya bahwa Allah lah yang menciptakan bentuk terjadinya segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Nah, maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dalam semesta ini. Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan, bintang, makhluk hidup, termasuk yang ada di bumi maupun di luar bumi, yaitu di luar angkasa, itu bintang-bintang, planet dan lain sebagainya. Dan kemudian Allah lah yang memberikan petunjuk kepada setiap ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yaitu maksudnya yang memberikan potensi kepada setiap makhluknya. Allah menciptakan matahari, kemudian matahari itu punya potensi bersinar dan memberikan hangat dan panas bagi manusia. Begitu juga Allah menciptakan bulan, begitu juga Allah menciptakan bintang, begitu juga Allah menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk lainnya,
semuanya punya sifat dan potensi masing-masing yang Allah tanamkan di dalam diri setiap makhluk ciptaannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini pun juga punya potensi. Nah, Om manedokun guarna gorizah. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabahani, atau nama lainnya disebut juga dengan Syekh Ali Raghib, di dalam kitabnya Nizamul Islam, yaitu peraturan hidup di dalam Islam, dikatakan oleh beliau bahwa manusia ini punya yang namanya gorizah. Nggak ada dari bagi Bapak Ibu, gorizahon. Gorizah adalah naluri manusia. Jadi Allah menciptakan kita manusia, di dalamnya sudah diinstal oleh Allah yang bernama naluri. Jadi Allah ciptaan Allah kita, semenjak di rahim ibu kita sampai kita terlahir ke dunia ini, Allah sudah tanamkan di dalam diri kita yang bernama gorizah. Jadi bagasan ni pamatang ton, ibagasan ni dirin ton, adong warna gorizah. Ama gorizahon naluri. Nalurion menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabahani adong tolu. Nah, pertama warna gorizah bako. Ada Pak Ustaz gorizah bakoon, naluri mempertahankan diri. Manusia bisa marah. Manusia ingin memiliki sesuatu, itu namanya gorizah bako. Nah, kedua warna gorizah tadayun. Om masadayun, perwujudan dari gorizah tadayun inilah terlaksananya pernikahan. Ini disebut dengan gorizah. Mohon maaf, gorizah nau, bukan tadayun ya. Gorizah nau, yaitu naluri meneruskan keturunan. Yang ketiga baru gorizah tadayun, yaitu naluri beragama. Nah, yang hari ini adalah bentuk wujud naluri yang kedua, yaitu gorizah nau, naluri meneruskan keturunan. Bahasa kerennya kalau orang sekarang bilang seksual insting. Dan ini ada dalam diri manusia. Mana buktinya Pak Ustaz? Bukti bahwasanya manusia punya gorizah nau, yaitu manusia ingin dicintai. Ya kan? Kita itu ingin dicintai, ingin pula mencintai. Itu adalah fitrah manusia, dan ini sudah Allah install di dalam diri kita, tidak bisa dicabut Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya rasa cinta kepada pasangan, cinta kepada ayah, cinta kepada anak keturunan, ini merupakan fitrah dan sesuatu yang normal. Jadi nggak usah khawatir. Ya, jadi kalau ada di sini anak-anak muda yang belum menikah, ya, jatuh cinta kepada lawan jenisnya, itu adalah fitrah normal. Cuma memang dalam Islam diatur. Rasa cinta itu tidak dibiarkan begitu saja. Islam memberikan tuntunan bagaimana kalau seseorang itu jatuh cinta terhadap lawan jenis. Ada aturan mainnya, tidak dibiarkan begitu saja. Ya, jadi rasa keibuan, mulana ada baru rasa keibuan warna, mulana alak lai rasa kebapaan. Yon fitrah masudeon muncul kalau ada rangsangan dari luar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak setiap pertemuan laki-laki dan perempuan itu memunculkan yang namanya naluri meneruskan keturunan. Muncul kalau ada yang mancing-mancing. Makanya yang muda-mudi yang belum menikah, jangan dipancing-pancing. Ya, kalau muncul bahaya. Karena apa? Karena cara menyalurkannya kata Allah dan Rasulnya adalah melalui yang namanya lembaga pernikahan. Diikat dengan yang namanya pernikahan. Naluri meneruskan keturunan ini hanya boleh kita salurkan di dalam sebuah ikatan yang bernama pernikahan. Tidak ada dengan yang lain. Maka tadi saya dengarkan penjelasan dari abang anda kita bahwa kedua mempelai ini perkenalannya tidak lama, kata beliau.
hanya memakan waktu 2 bulan. Dan itu pun kata abang handa kita, tuan rumah, karena mungkin satu dan lain hal banyaknya urusan. Kalau aslinya katanya cuma 2 minggu perkenalan itu. Masya Allah, tabarakallah. Bahwa kedua mempelai ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rangka niat meneruskan keturunan. Alhamdulillah, ini sudah jarang kita jumpai ya. Mudah-mudahan generasi kita, termasuk anak-anak kita nanti juga dimudahkan oleh Allah jodoh-jodohnya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Juga Allah karuniakan jodoh yang soleh-soleha. Idoaon anak ni bahasa Jogja soleh-soleh. Idoaon jodoh soleh-soleha. Karena bahat masalah di rumah tangga terjadi karena anak kita tidak mendapatkan juga jodoh yang soleh-soleha. Anak kita mungkin soleh, anak kita juga mungkin soleha. Tapi kalau jodohnya tidak soleh-soleha, rumah tangga bisa masalah. Onang gue percari tuan bilang, betapa banyak terjadi masalah di rumah tangga gara-gara menantu yang tidak soleh-soleha. Tidak tahu bagaimana cara berumah tangga dan berbakti kepada kedua orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sesuatu yang fitrah. Maka Islam mengatur, kalau seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang lawan jenisnya yang perempuan, maka Islam hanya membolehkan dengan yang namanya jalur pernikahan. Nah, naluri-naluri ini kalau dibiarkan begitu saja maka akan bisa menyebabkan kerusakan. On mana bahat terjadi senari. Maguarne Pak Ustadz, LGBTI. Apa itu? Lesbian, gay, biseksual, transgender, intercourse. Bahkan dikampanyekan dengan masif di negara kita, termasuk di negara-negara barat. Apa itu? Hubungan sesama jenis. Bahkan yang paling parah, kalau di Jepang, bahkan orang sudah tidak mau menikah lagi dengan manusia. Kenapa begitu? Mereka mengatakan kalau menikah dengan lawan jenis ribet. Anabat mau urusan na. Akun mardahan ma, menggosok baju nama, mama sunama, melayani suami. Kata mereka ribet. Makanya mereka ciptakanlah robot-robot yang mirip manusia. Ciptakanlah robot-robot dari wanita untuk teman hidup para laki-laki itu di Jepang. Kenapa? Kalau menikah dengan manusia katanya ribet. Anak mau urusan lah, mangalin mangan nadape, paturai daganak nadape niya. Robot ini masuk wanita busannya. Ini terjadi di Jepang, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ancaman, termasuk juga kalau terjadi LGBT, lesbian, gay, biseksual. Kenapa? Kalau terjadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, Allah murka sebagaimana yang terjadi kepada umatnya Nabi Lut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tidak ada lagi generasi-generasi baru yang lahir. Andungan menarung, daganag baru lahir. Sehingga apa yang terjadi di negara Eropa dan Barat hari ini? Mereka mulai kehilangan generasi. Murjarang sanari isi, tarida bayi-bayi na baru lahir. Mama tobang sudah, malah habis na tobang-tobang on, isi penerusnya ng menarong generasi bayi-bayi yang baru lahir. Makanya di negara mereka, di negara barat sana, di negara luar, orang yang mau menikah bahkan punya pasangan lebih dari satu dibiayai oleh negara kalau mau. Bahkan anak-anaknya semua dikuliahkan sampai tempat perguruan tinggi yang paling tinggi levelnya, asal mau mereka mempunyai keturunan dan menikah. Sampai segitunya pemerintahannya memotivasi generasinya supaya mau menikah. Kalau di negara kita beda lagi. Kalau di negara luar dicukupi kebutuhannya semua. Di negara kita tidak. Begitu bayi yang baru lahir satu bayi mewarisi hutang. Hutang negara kita sekarang sudah hampir 8.000 triliun. Bayangkan Bapak Ibu. Itu pun utangnya utang riba pula. Utang yang Allah kecam. Ini sesuatu yang patut dari Bapak Ibu dari mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa pernikahan disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa ayat 21,
misakon golizo. Misakon golizon, ikatan yang kuat, kokoh. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ngola adong tali yang diikat dengan kuat, bahkan tali yang paling kuat, bahkan di atasnya lagi. Itulah yang namanya ikatan pernikahan. Sekuat itulah ikatan pernikahan. Wa husna minkum misakon golizo. Kamu telah mereka yang kuat. Jadi pernikahan adalah ikatan na kuat, bukan suatu yang dipermainkan. Bahatsan nari taida alak menikah. Nah, sanga sabula na manginang madung marsarat. Kenapa? Mungkin mereka tidak memahami surah An-Nisa ayat 21 bahwa wa ahosna minkum misakon golizo, bahwa pernikahan ini adalah ikatan yang sangat kuat. Hanya 2 kali Allah menyebut misakon golizo dalam Al-Quran. Satu lagi dalam surah An-Nisa ayat 154. Ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Wa husna minkum misakon golizo, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan adalah ikatan yang kokoh dan kuat. Dalam surah An-Nisa ayat 21. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang bisa dipermudah atau sembarangan dilakukan. Ini penting bagi pasangan ibu-ibu, baik yang pengantin baru maupun yang pengantin baru stok lama. Ini insya Allah bahwa ikatan pernikahan ini adalah ikatan yang kuat, bukan sesuatu hal yang bisa dipermainkan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah sejauh ini kita tadi Al-Fakir perkenalkan. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal, atau mungkin ada juga yang sudah lama kenal. Sebelum kita lanjut, maka perkenalkanlah dulu. Terkenal majalah tuh Bapak Ibu, bahwa Al-Ustadon Buarna sesuai nakin disebut oleh MC Ustadz Martua Dalimunte. Mulai gelar pendidikan SPD-nya lah ya teh, sarjana pendidikan. Jadi alhamdulillah sudah menikah. Nah, alhamdulillah juga sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 orang keturunan sepasang. Satu laki-laki, 1 perempuan dari istri yang pertama. Ade, Bu, iyalah ada baru di postati. Alhamdulillah sada dope. Ini ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala teh. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in hittum alla ta'dilu fawahidah. Ade, tinggalna di Kayombun. Jalan Haji Umar di Kayombun. Aktivitas sehari-hari mengajar di Madrasah Sanawiyah MTS YTKS Jalan di Komplek Sadabuan. Di sini mengajar. Mengajar ame Pak Ustad bahasa Inggris dong mengajar. Tapi asli bisa Ustad ceramah madah. Ade. Jadi dulu alhamdulillah Allah kasih kesempatan menimba ilmu. Dulu pernah nyantri 7 tahun. Di mana itu? Di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru nyalak guar nate. Sanari madung Kabupaten Mandailing Natal na Jolo Tapanuli Selatan nate. Alhamdulillah nyantri tamat 7 tahun. Kemudian lanjut mengambil pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Dulu namanya STKIP, sekarang IPTS. Mengambil jurusan bahasa Inggris. Tapi kok masih ceramah. Inilah berkah ilmu dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ilmu yang 7 tahun itu berikan Allah keberkahan sampai hari ini. Alhamdulillah sampai hari ini masih belajar. Maka Al-Fakir di sini adalah dalam rangka masih belajar. Maka nasihat ini sebenarnya yang pertama untuk diri saya sendiri, kemudian kepada jamaah sekalian. Kalau nanti ada yang salah yang kurang, mohon maaf. Mungkin karena ketidaksempurnaan dari Al-Fakir. Jadi mungkin Ima sedikit perkenalan. Kemudian kalau istri tadi alhamdulillah juga dapat undangan hadir juga di sini. Berikut juga dengan daga anak-anak kita. Kalau alat
bagas boru regar ro sian sipiro kate mula boru regar mengerti meta te lopas siksa kuburnya lagi itong anggona pa deh nah salah date semua ini datang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa pernikahan adalah ikatan yang kuat. Kemudian tadi dibacakan juga surah Ar-Rum ayat 21 bahwa pernikahan ini katanya adalah litas kunu ilaiha, supaya kita mendapatkan sakinah. Taskunu, merasa tentram bahwa dengan pernikahan itu seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dihalalkan oleh Allah yang tadinya diharamkan bagi kita, maka insya Allah menjadi sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, cinta dan penuh kasih sayang. Umma harapanna ketika berumah tangga menjadi rumah tangga yang menenteramkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Naha ankum an tabattul." Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melajang. Jadi ni Rasulullah inda tolaita bercita-cita melajang seumur hidup. Jadi kalau ada di sini anak-anak kita, pemuda-pemuda kita yang belum menikah, jangan pernah bercita-cita untuk melajang seumur hidup. Tidak boleh. Karena Rasulullah melarang seseorang untuk melajang seumur hidup. Kata Nabi, "Paman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan dariku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya sudah diampuni, tidak ada dosanya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau masih tetap menikah. Beliau sholat tahajud iya, berjihad iya, puasa iya, berzakat iya, bahkan beliau juga menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah manusia biasa, sarupo dohot kita. Jadi ulang dong bercita-cita awin dan menikah bang, beribadah mau suami seumur hidup, tidak boleh. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Rasulullah melarang seseorang bercita-cita melajang seumur hidup. Maka kalau ada generasi yang lajang-lajang, nikahkan. Ya. Maka Allah berfirman, nikahkanlah orang-orang yang masih lajang di antaramu, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau mereka miskin kata Allah, maka Allah akan memampukan mereka. Onjan jini Allah. Jadi tolu golongan ni Allah, dari janjian Allah pertolongan akan ditolong. Salah satu di antaranya orang-orang yang akan menikah, yang berusaha menjaga dirinya dan kesuciannya. On termasuk akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulang mabiar bahwa rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, madung itentuan basudon. Sudah dijamin. Rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingat dengan hadis bahwa sebelum kita terlahir ke dunia ini, masih di dalam rahim ibu kita masing-masing, bahwa telah dicatatkan rezeki, jodoh, ajal dan maut kita. Jadi apa yang kita khawatirkan? Ya, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Selagi manusia mau berusaha. Usaha dosen kita. Rezeki itu bisa terbagi dua. Ada rezeki yang datang dengan usaha, ada yang tidak usah usaha pun datang juga rezeki itu. Ya kan? Seperti perdebatan Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, rezeki itu tak usah pun bekerja, kalau sudah ditentukan Allah dia datang. Kata Imam Syafi'i tidak. Muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu akan datang kalau bekerja. Maka bekerja Imam Syafi'i di kebun anggur. Kemudian dari hasil bekerja itu dia mendapatkan anggur, lalu dia pulang menemui gurunya Imam Malik. Katanya kepada Imam Malik dengan bangga, "Wahai guru, benarkan ucapanku bahwa rezeki itu didapatkan dengan bekerja. Nah, ini anggur
2 tangkai aku berikan kepadamu. Tersenyum gurunya Imam Malik. Kata Imam Malik, ucapan saya juga benar. Inilah rezeki itu. Saya tak perlu bekerja, tapi datang rezeki itu diantarkan oleh Allah. Akhirnya mereka berdua pun akhirnya tersenyum. Dua-duanya benar. Jadi rasoki ini ada yang naro karena hasil kerja, ada juga rezeki itu nggak usah kerja pun datang. Nah juk dengan kin aman teh di lopan bo. Ada tiba-tiba parsu dengan nalama. Nangkin, nagot dia membayar kopi, boro dengan on dibayar konya. Ontar masuk jomon rezeki yang tanpa bekerja. Betapa banyak dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita yang duduk-duduk di rumah, tetapi datang rezeki itu diantar oleh orang lain. Siapa yang menyuruh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki itu kita yang mencari atau rezeki itu yang mencari kita? Dia benar. Rasoki dan menjala kita, sangat itu dan menjala rasoki. Mula rasoki kita menjala kina, on naburata non. Kira-kira bapak ibu lah ngasangnya dia ikan nangkinan ne pangan ibu ilaut dia dong. Mulai betul bapak ibu datang ikan ne pangan manyawati sang ilaut dia dong. Cuma punya Allah ikan laut tu sada. Jala kima ilaut dia di kanon madong. Tetapi Allah yang mendatangkan rezeki, diperintahkan Allah nelayan itu menangkap ikan di laut. Kemudian dijual sampai ke padang sidimpuan, dijual oleh penjual ikan. Lalu ibu beli, itulah rezeki ibu. Siapa yang menyuruh ikan itu diantarkan kepada ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan nelayan itu menangkap ikan. Sampailah ikan itu ke rumah ibu. Amma warna rezeki. Jadi rezeki itu bisa dicari, bisa datang karena dicari, bisa juga datang tidak dicari. Dua-duanya benar. Jadi nggak usah takut. Pengantin baru yang menikah nggak usah takut dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijamin. Anda pun kita akan mati 1 jam lagi misalnya. Kalau Allah tetapkan masih ada rezeki 1 tabung 2 tabung beras. Kalau belum kita makan itu tidak akan mati kita. Karena tidak akan datang ajal seseorang sebelum rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah sampai kepadanya. Jadi nggak usah khawatir. Yang mau menikah ini para pemuda silahkan. Ya, nggak usah khawatir dengan rezeki. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menjaga kesuciannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci dan agung. Allah sampaikan juga dalam surah An-Nisa ayat 34. Ini Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kon madung sering ditabeyon bahwa laki-laki itu adalah pemimpin daripada wanita. On na penting anon. Sudah sering kita dengar ayat ini, tapi sering juga dilupakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu, kata Allah, adalah pemimpin daripada wanita. Surah An-Nisa 34. Qawwam warna. Jadi warna qawwam, dia bisa pemimpin, pelindung, pendidik, tempat bersandar, sekokoh tiang. Mula dong talikin tiang, pondasi, kokoh. Begitulah Allah menggambarkan ar-rijal, ya, laki-laki atau suami. Suami itu di dalam rumah tangga harus bisa sekokoh tiang, tempat bersandar anak dan istri, pemimpin, pendidik juga. Jadi sebagai kepala rumah tangga kita lakoyon, maka kita adalah pendidik, pengayom, pelindung, pemimpin. Fungsi dari rumah tangga teh tempat bersandar dari anak dan istri. Kalau tiang ini roboh, maka alamat rumah tangga akan terancam. Maka tiangnya harus kokoh. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pernikahan ini tidak cukup hanya dengan modal cinta. Benar bahwa cinta adalah salah satu yang dibutuhkan dalam pernikahan. Tapi apakah pernikahan hanya cukup dengan cinta? Tidak.
Kalau Bapak Ibu hari ini menikah hanya dengan bermodalkan cinta, makanya banyak masalah di rumah tangga hari ini. Banyak masalah, kasih oleh ni cinta ya. Ternyata menikah itu harus dengan ilmu. Ya. Menikah itu hakun narik mar ilmu doh, harus diilmui. Bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ayah, bagaimana menjadi ibu, bagaimana menjadi kakek, bagaimana menjadi nenek. Ini semua harus dengan ilmu. Mulanya diilmui, nomor masalah rumah tangga. Jadi seorang suami harus tahu bagaimana ilmu menjadi seorang suami. Dari mana kita mendapatkan itu? Dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita. Makanya Nabi berkata dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli binta. Aku adalah, ya, siapa yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling terbaik di antara keluargaku. Nah, maka Nabi teman menjadi contoh. Nabi kepala negara, ya. Komandan perang, ya. Kakek, ya. Nabi seorang kakek.